gimana kalau sekali-kali aku merasakan kesenangan dunia, gimana kalau sekali-sekali aku merasakan nikmatnya seperti saudaraku yang suka bermaksiat itu ya. Surga itu di telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat onlineku dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Pertama dan paling utama nih, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmatnya, dengan hidayahnya yang begitu mahal, kita masih bisa merasakan nikmatnya bernafas dengan gratis. Kita masih bisa memperbaiki diri kita di dunia ini gitu. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kita juga harus berharap dan juga berdoa nih, semoga kita menjadi umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sobat onlineku semuanya, kenalin aku Fadila Tunisa. Dan di kesempatan kali ini aku mau share kepada teman-teman semuanya tentang keajaiban niat. Dan untuk informasi-informasi yang aku dapat ini, aku dapat dari portal online maupun dari ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz ataupun dari pelajaran-pelajaran yang mungkin udah aku dapatkan di sekolah dulu gitu. Dan teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Ya, lagi-lagi karena niat, karena dan dengan niat teman-teman. Sorry agak geser dikit ini frame-nya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Oke teman-teman semuanya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Mungkin teman-teman itu sudah hafal di luar kepala ya dengan hadis ini ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Nah teman-teman, dalam Islam yang begitu indah, agama yang begitu indah ini, ternyata ada ibadah yang mungkin terlihat sepele, tapi ternyata itu nilainya besar banget nih. Apa dia? Nah, tentunya pasti niat. Nah ya, ibadah niat, ibadah hati. Nah ibadah hati ini begitu besar, karena apa? Karena ketika kita itu melakukan sesuatu, itu kita dilihat sama Allah. Oh, niatnya ini. Apakah nanti kegiatan kita dari awal sampai akhir ini sesuai dengan niat kita atau tidak, itu yang akan dilihat sama Allah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu teman-teman. Juga niat itu bukan hanya sebagai rukun ibadah, tapi juga niat itu ya sebagai ibadah itu sendiri teman-teman. Misalnya nih teman-teman itu, oh aku mau tahajud lah hari ini gitu, mau tahajud. Ternyata teman-teman itu di awal itu sudah tahajud, tapi ternyata aku tahajudnya itu waktu teman-teman sholat itu tahajudnya karena orang lain nih. Nah maka dari itu Allah itu bakal melihat dari apa yang kita niatkan. Jadi niat itu berasal dari hati ya teman-teman ya. Walaupun mungkin hati dengan mulutnya itu berbeda, Allah akan tetap melihat sesuai dengan hati kita gitu. Nah menurut Ustadz Hanan Ataki, niat itu ada dua. Yang pertama itu niat yang harus diperbaharui. Artinya apa? Jadi setiap mungkin ada sesuatu, ada suatu hal lain gitu, jadi teman-teman itu harus memperbarui niat kita. Misalnya kalau kita itu sedang tilawah nih teman-teman tilawah, dari awal teman-teman sudah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata waktu kita baca ada orang lewat yang ternyata suaramu indah juga ya gitu. Nah dari situ tuh kita harus memperbaharui niat kita. Karena apa? Karena takutnya niat kita itu bakal terganti. Wah ternyata suaraku indah juga ya. Nah itu kan pasti karena ada riya di dalamnya. Nah belum balik ya. Maka dari itu kita harus memperbarui niat kita, walaupun itu mungkin datang dari teman kita atau datang dari keluarga kita, atau bahkan ke distrak karena pikiran kita sendiri. Kita harus memperbaiki niat kita setiap saat gitu. Karena kunci dari niat yang baik itu adalah keikhlasan, ikhlas lillahi ta'ala. Begitu teman-teman. Nah kita juga harus mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini yang kita niatkan itu karena Allah, apakah karena orang lain? Kita harus bisa
mengevaluasinya setiap saat gitu. Dan setelah tadi kita harus memperbarui niat kita, ternyata kita juga harus memperbanyak niat kita. Misalnya kayak gimana nih? Misalnya kalau bulan ini aku pengen banget nih punya timeline, punya to-do list, kayak aku harus memperbanyak puasa Senin Kamis, aku harus memperbanyak sholat duha, aku harus memperbanyak sholat tahajudnya atau tilawahnya gitu. Itu teman-teman dari awal teman-teman itu sudah meniatkan itu, maka Allah juga akan menghitung dari niat kita. Ternyata niat itu besar banget, keajaibannya ini. Kita hanya niat saja, tapi Allah sudah memberikan kita pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kan Masya Allah banget gitu. Tapi harus sesuai dengan kemampuan kita gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu niat karena gini, misalnya kan niat kan dari hati kan ya, bukan cuma dari lisan. Misalnya teman-teman bilang, aku pengen banget nih bisa sedekah setelah subuh setiap hari 1 juta gitu. Kan itu ya mungkin bagi teman-teman yang mampu gitu, tapi kan kita harus melihat kewajarannya, apakah itu wajar, apakah kita itu mampu gitu. Kalau misalnya dalam ucapan kita ngomongnya 1 juta per hari, tapi ternyata dalam hati kita nggak mungkin sih gitu. Nggak mungkin, tapi mungkin nanti gitu ya, mungkin, tapi sekarang itu mampunya aku masih kayak 1.000 per hari gitu sebagai mahasiswa gitu, atau sebagai seorang pelajar gitu. Jadi ya kita juga harus melihat kemampuan kita, nggak cuma apa yang kita omongkan gitu loh. Kayak misalnya ya tadi sedekah, kalau misalnya belum bisa 1 juta per hari, ya paling nggak kita di rata-rata ataupun di atas kita sedikit lah, 1.000 per hari, asalkan nanti kita bisa istiqomah, kan alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah gitu teman-teman, jadi memang niat itu di ujung tombak. Apa yang kita lakukan itu tergantung sama niatnya kita. Niat itu bukan hanya rukun ibadah, tapi niat itu sebagai ibadah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah cerita nih teman-teman. Jadi kala itu ada dua bersaudara. Yang satu itu rajin ibadah dan yang satunya itu rajin maksiat. Naudzubillah min dzalik, rajin mabok dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, mereka itu tinggal di rumah yang 2 lantai. Yang satu yang di lantai 1 itu adalah dia yang sering mabuk, dan yang satunya yang di atasnya itu merupakan dia yang rajin ibadah. Ketika itu si rajin ibadah itu ketika setelah selesai beribadah, dia itu berpikiran seperti ini. Aku tuh ibadah terus, gimana kalau sekali-kali aku merasakan kesenangan dunia, gimana kalau sekali-kali aku merasakan nikmatnya seperti saudaraku yang suka bermaksiat itu ya. Nah dia tuh berpikiran seperti itu yang rajin ibadah itu. Sedangkan yang rajin maksiat itu berpikiran seperti ini, dia tuh masih teler setelah mabuk-mabukan, tapi dia berpikiran kayak kok hari-hariku seperti ini, kok aku sering mabuk-mabukan, apakah aku tidak mau berubah menjadi seperti saudaraku yang rajin ibadah itu? Nah, ketika itu Allah SWT itu kayak memberikan hidayah gitu loh untuk si yang pemberi maksiat ini. Ketika itu yang rajin ibadah ini turun untuk bersenang-senang seperti yang dilakukan oleh si maksiat ini, dan si maksiat ini itu ke atas naik tangga untuk bertemu dengan si ibadah ini untuk melakukan ibadah gitu. Ketika mereka bertemu berpapasan di tangga, qadarullah tangga itu runtuh teman-teman, dan keduanya meninggal dunia. Nah itu dia, Allah SWT itu bakal membangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah ketika si ibadah ini merasa bahwa ketika si rajin ibadah ini memang dia rajin ibadah, tapi karena di akhir hayatnya dia itu melakukan kesalahan, yaitu berniat untuk bermaksiat, maka Allah akan bangkitkan dia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka dia yang rajin ibadah berubah menjadi orang yang rajin maksiat. Dan ketika si yang rajin maksiat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa bertaubat, maka dia dibangkitkan oleh Allah SWT dalam keadaan dia berniat untuk bertaubat, dia berniat untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi
hidayah itu mahal dan niat itu adalah ujung tombaknya, teman-teman. Maka dari itu, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, karena menurut aku ya, kita sendiri pun mungkin belum bisa untuk menjaga diri kita. Maka dari itu kita harus selalu meminta pertolongan dari Allah untuk menjagakan diri kita dari hal-hal yang gak baik, dari hal-hal yang negatif gitu. Dan kita niatkan semuanya, baik itu nanti di kegiatan kita, di apa yang kita ucapkan, apapun itulah, kita niatkan karena Allah SWT. Kan enak tuh, kita bisa mengambil, kan enak tuh ketika kita itu jadi orang yang gak mau rugi. Di awal kita udah niat karena Allah, di akhir juga kita karena niat karena Allah, dan di akhir juga kita niat karena Allah. Jadi pahala kita bisa double gitu. Oke, sobat onlineku, jadi semoga kita selalu meniatkan semuanya karena Allah, karena kita nggak akan pernah tahu dari mana jalan surga kita, pintu surga kita itu akan terbuka. Mungkin itu dari satu kata kita, mungkin itu dari satu hal yang kita lakukan, atau apa itulah gitu. Jadi ya lagi-lagi karena niat ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi mungkin aku tegaskan untuk diri aku dan juga teman-teman semuanya, bahwa kita bisa mengevaluasi diri kita selama ini, kita bisa memperbarui niat kita, baik itu nanti di awal ke distract sama orang-orang lain atau mungkin pikiran kita perbarui lagi, perbarui, dan juga kita perbanyak niat kita dengan template-template yang sudah ada gitu. Lillahi ta'ala, bukan karena dia gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kali ini, dan terima kasih sudah menerangkan sampai sejauh ini. Semoga kita lagi-lagi selalu dalam lindungannya, amin. Dan aku Fadila Tunisa pamit undur diri, undur maqola walatang undur maqola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.